Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat mistis hikayat, kembali lagi dengan saya Sam Gondrong. Video kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos gerhana matahari. Apa saja yang menjadi momen penting pada saat terjadi gerhana matahari? Saksikan kisah berikut ini. Saat langit mendadak gelap di tengah siang, saat matahari tertelan bayangan kelam dari langit, manusia terdiam, hening, takut dan bertanya-tanya, ada apa gerangan? Gerhana matahari bukan sekedar fenomena astronomi. Dalam kebudayaan kuno dan kepercayaan spiritual, gerhana adalah pertanda, sebuah pesan dari alam, atau mungkin dari dunia gaib. Di banyak wilayah Nusantara, gerhana matahari dipandang sebagai peristiwa sakral yang penuh makna. Leluhur kita tidak hanya melihat gerhana sebagai kejadian langit, tetapi sebagai pertanda keseimbangan semesta yang terganggu. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, gerhana terjadi karena buto kala, makhluk gaib raksasa pemangsa cahaya, sedang marah. Ia memakan matahari karena dendam atau karena ada ketidakseimbangan dalam alam. Misalnya karena terlalu banyak dosa dan ketamakan manusia. Sementara di Bali, gerhana sering dianggap sebagai saat roh-roh jahat dan buto kala keluar dari tempatnya. Karena itulah, orang Bali biasa menggelar upacara dan bunyi-bunyian gamelan keras untuk mengusir energi negatif itu dari dunia manusia. Masyarakat Betawi kuno juga memandang gerhana sebagai suatu yang tak biasa. Di masa lalu, ketika gerhana terjadi, orang tua akan segera menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Karena mereka percaya bahwa saat gerhana, makhluk halus dan jin berkeliaran bebas, membawa penyakit dan sial. Beberapa dukun tua percaya bahwa gerhana adalah waktu paling ampuh untuk melepas guna-guna atau santet. Karena tabir antara alam gaib dan manusia menipis di saat itu. Mereka melakukan ritual pengikatan energi atau penyerapan kekuatan kegelapan dari langit. Ada juga kepercayaan bahwa roh-roh leluhur sedang berperang di langit, dan gerhana adalah pertarungan antara terang dan gelap, antara yang baik dan yang jahat. Secara spiritual, banyak kepercayaan tradisional menyebut bahwa gerhana adalah waktu ketika gerbang antara dimensi terbuka. Di saat matahari tertutup, pintu langit terbuka lebar. Pintu langit terbuka sesaat, arwah-arwah gentayangan bisa kembali, dan entitas dari dimensi lain bisa turun ke bumi. Seorang dukun tua di Tanah Pasundan pernah berkata, gerhana itu adalah nafas gelap semesta. Saat bumi menghela dan menahan energi, mereka yang peka akan merasa nyeri di kepala, mimpi buruk,
dan terdorong untuk berdoa. Banyak yang percaya bahwa ritual atau doa yang dipanjatkan saat gerhana memiliki kekuatan berlipat, karena alam semesta sedang dalam kondisi terjaga. Sebagian penganut ilmu spiritual tingkat tinggi justru melakukan tapa brata, puasa mutih atau semedi di dalam gua ketika gerhana, untuk menarik kekuatan batin dari pergeseran energi semesta. Di dalam masyarakat tradisional, ada banyak pantangan saat gerhana. Seperti jangan tidur di saat gerhana, karena dipercaya akan membuat tubuh lemah dan terkena serangan gaib. Jangan pernah keluar rumah, apalagi ke tempat sepi, karena bisa menimbulkan ketempelan roh-roh gelap atau roh-roh jahat yang akan berniat negatif. Pantangan ibu hamil dilarang melihat gerhana, karena dikhawatirkan akan memengaruhi bentuk janin secara mistik. Lalu hindari mencuci darah, memotong kuku, atau memotong rambut saat gerhana, karena dipercaya akan membawa sial besar. Dalam konteks spiritual, semua larangan ini mengandung pesan bahwa gerhana adalah waktu rawan secara energi, baik secara gaib maupun psikis. Namun tak semua kepercayaan soal gerhana bernada kelam. Bagi sebagian spiritualitas dan pemuka adat, gerhana adalah momen kelahiran kembali. Saat untuk merenung, melepas beban, dan memulai perjalanan batin yang baru. Di tanah Bugis dan Toraja, gerhana sering dijadikan waktu untuk berdoa bagi leluhur. Di sebagian masyarakat Dayak, gerhana adalah tanda untuk menyucikan diri dan membakar dupa bagi alam. Beberapa aliran kejawen menyebutkan bahwa saat matahari tertelan, energi langit turun, dan hanya orang-orang yang bersih hatinya yang dapat merasakannya. Adapun kisah-kisah misterius di balik gerhana, terutama tentang orang-orang yang menunggu gerhana untuk melakukan ritual hitam, dukun santet, penganut ilmu kebal, hingga pengamal pesugihan tertentu, bahwa mereka percaya gerhana memperkuat kekuatan mereka, yang konon untuk mendapatkan ilmu kebal dari jin gunung. Seorang pelaku harus duduk di bawah sinar gerhana dan membaca mantra dengan darah segar dari ayam hitam yang baru disembelih. Di beberapa tempat, gerhana juga jadi waktu yang dipilih untuk ritual pemanggilan arwah yang sulit dilakukan di hari biasa. Dalam pandangan Islam, gerhana adalah tanda kebesaran Allah dan dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana atau khusuf. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang, tetapi Allah memperingatkan hamba-Nya." Yang artinya gerhana adalah saat untuk merenung, berzikir, dan menyucikan diri. Bukan untuk takut, tapi untuk sadar bahwa semua kekuasaan ini milik Sang Pencipta. Gerhana bukan sekedar langit yang gelap. Ia adalah pesan, sebuah panggilan bagi manusia untuk diam sejenak, menunduk, dan menyadari bahwa di atas segala ilmu,
teknologi dan logika, masih ada kekuatan yang tak terlihat yang mengatur jagat ini. Saat gerhana datang, kegelapan menelan terang, tapi setelah itu matahari akan bersinar lagi. Sama seperti hidup manusia, terkadang kita harus melewati gelap untuk menemukan cahaya. Gerhana matahari bukan hanya tentang langit yang gelap dan bayangan bulan menutup cahaya. Bagi leluhur kita, ini adalah isyarat, sebuah pesan dari semesta, bahwa ada kekuatan besar di luar kendali manusia. Saat cahaya tertelan kegelapan, manusia diajak berhenti sejenak, merenung, membersihkan diri, dan menyadari bahwa hidup tak selalu tenang. Ada waktu gelap, dan disitulah ujian sejati muncul. Dalam dunia spiritual, gerhana menjadi gerbang antara dimensi dunia dan gaib, gerbang antara dosa dan kesadaran, gerbang antara kesombongan manusia dan kehendak Sang Pencipta. Maka tak heran, dalam setiap gerhana, para leluhur berdoa, para dukun berdiam, dan para arwah mungkin sedang menari di balik tabir langit. Tapi satu hal yang pasti, setiap kegelapan akan berlalu, dan ketika cahaya kembali, kita pun lahir kembali sebagai manusia yang lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jika kamu merasa konten ini membuka wawasan dan menyentuh nurani, bantu kami untuk like, komentar, dan subscribe, agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah spiritual dan mistis dari Nusantara. Sampai jumpa di langit berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Om Santi 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 Om.